Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam yang Allah tanamkan dalam hati kita. Kemudian hidayatut taufiq, kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, termasuk malam ini solat maghrib kita berjamaah, yang Allah mudahkan kepada kita dan tidak dimudahkan bagi sebagian saudara kita. Ini hidayat taufik yang Allah pilih dari hambanya. Maka mari kita syukuri, hadirin yang dimuliakan Allah, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan salat dalam keadaan panjang dan begitu banyak?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Mensyukuri nikmat Allah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, hakikatnya dengan ibadah. Tidak hanya dengan sebatas ucapan lisan, ucapan alhamdulillah, benar. Itu bentuk syukur. Namun bentuk syukur kita yang paling tinggi itu adalah dibuktikan dengan ibadah. Bagaimana seseorang mengajak seluruh anggota badannya, tubuhnya untuk bersujud kepada Allah. Kepalanya ditundukkan, direndahkan untuk bersujud kepada Allah. Inilah bentuk syukur yang paling tinggi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, tidak cukup sampai di situ. Ibadah yang kita lakukan pun benar-benar lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah. Di antara wasilah supaya kita paham ini benar apa tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mudah-mudahan alasan itulah kita duduk di majelis ilmu. Bukan karena ingin dilihat orang, si fulan duduk di kajian sudah sekian tahun. Tidak. Pertama, lillahi ta'ala, menuntut ilmu karena itu perintah agama. Yang kedua, supaya kita tahu seperti ini ternyata ibadah Rasulullah, amalan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Menuntut ilmu yang mendatangkan konsekuensi ibadah ataupun pengamalan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang paling kita cintai, yang kita jadikan suri tauladan, kita jadikan contoh dalam setiap langkah dan gerak-gerik kita, yang kita jadikan barometer kebenaran. Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa dijadikan barometer kebenaran kecuali Rasulullah. Karena beliau dalam berucap, dalam beramal dibimbing oleh wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekali-kali Muhammad itu tidaklah berucap dengan kalimat yang itu keluar dari nafsunya sendiri, hawa, tapi dibimbing dengan wahyu dari Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat hari ini adalah memahami musibah dengan hati yang lapang. Hadirin, ada enggak di antara kita yang tidak pernah diuji oleh Allah? Ada orang yang bebas dari ujian? Enggak ada ya? Kalau orang bebas dari ujian itu patut dipertanyakan. Justru ketika Allah tidak menguji kita, maka kita harus khawatir. Bukan kita merasa senang. Sebab di balik ujian, di balik bencana yang Allah berikan kepada kita, ada hikmah yang begitu banyak. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir ketika beliau tidak diuji oleh Allah. Dan kita semua sunnatullah, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak akan ada yang lepas dari ujian dari Allah. Kecil atau besar, siap atau tidak, semua orang akan diuji oleh Allah. Tapi seseorang harus yakin dalam dirinya ketika ia diuji oleh Allah. Ada ayat Al-Quran yang memotivasi kita tentang ujian, tentang musibah bencana. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali yang sanggup untuk ia pikul. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bukan ujiannya yang terlalu besar, tapi bagaimana persepsi kita ketika ujian datang. Ketika sebagian orang dihadapkan kepada musibah, hatinya sempit, pikirannya galau, sehingga ujian itu nampak begitu besar. Padahal cukup ia tawakal dan berdoa kepada Allah, insya Allah ujian itu akan dilalui. Sebab janji Allah tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah menguji kita, pegang ayat itu kuat-kuat. Jangan panik dan lupa bahwa Allah yang memberikan jaminan. Jangan berputus asa. Setiap kesempitan ada kemudahan. Setiap masalah ada solusi yang Allah tawarkan. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, kita mesti kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu solusi seperti apa dari musibah yang saya alami. Kemudian kita cari tahu sebab-sebab kenapa Allah timpakan musibah.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sunnatullah. Sunnatullah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat ini mewakili semua musibah dan ujian yang Allah berikan. Sekaligus ayat ini memberitakan tentang keagungan kesabaran di akhirnya. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita pikirkan satu hikmah ketika Allah menguji seorang hamba kemudian ia bersabar. Apa yang ada di dalam, apa hikmah yang terdapat di dalam kesabaran ini? Bagaimana sifat orang yang sabar? Orang yang sabar, hadirin yang dimuliakan Allah, ia tidak akan dikalahkan oleh emosinya. Ia tidak akan dikalahkan oleh akalnya. Adapun orang yang tidak bersabar, maka ia panik. Ketakutan yang luar biasa sehingga akalnya mengelabui ia. Ia lupa kepada Allah. Ia tidak kembali kepada tuntunan Alkitab Al-Quran. Makanya yang Allah berikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Apa ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami uji, benar-benar kami uji, bukan akan kami uji. Tapi Allah mengatakan wala nabluwannakum. Lamnya di sini lam ta'kid, untuk menguatkan. Seandainya, boleh saja Allah mengatakan wasanabluwannakum, dan nanti akan kami uji. Sekarang ujiannya. Dan benar-benar diuji. Apa ujian yang Allah berikan? Minal khauf. Ketakutan. Ujian ketakutan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bukan ujian fisik. Tapi ujian mental yang Allah tekan. Dengan hikmah Allah, khauf, perasaan takut. Dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Islam datang rahmatan lil alamin, orang-orang takut melakukan perjalanan atau safar. Kalau safar harus bareng-bareng ditemani satu kafilah. Benar Bapak Ibu? Orang Yaman mau berdagang ke Mekah, itu harus berombongan satu kafilah. Tidak ada yang boleh datang ke sana dengan sendiri. Enggak boleh. Kenapa? Dibegal di tengah perjalanan. Banyak kalau istilahnya qutta'it turuq, orang yang memutus jalanan. Tapi setelah Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti akan datang satu masa, bahkan perempuan pun hijrah ataupun safar dari Hadramaut di Yaman ke Mekah Al-Mukarramah tanpa didampingi, enggak takut hadirin yang dimuliakan Allah. Dulu musibah itu terjadi pada kaum yang datang di zaman Rasulullah. Bahkan sebelum zaman Rasulullah. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah termasuk musibah dan ujian. Ada enggak ketakutan kita ketika kita melakukan ibadah? Ada enggak kekhawatiran kita ketika menunaikan ibadah? Di sini tidak hadirin yang dimuliakan Allah, aman. Tapi di beberapa tempat mereka begitu takut dan khawatir.
Karena Allah uji mereka dengan tempat yang tidak nyaman dan aman. Ini ujian yang Allah berikan, mereka sanggup tidak untuk bertahan. Diberikan oleh Allah ujian kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada sebagian lainnya. Khauf, perasaan takut, perasaan khawatir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Kamis ya, ketika terjadi hujan, apakah ada di antara jamaah yang tidak merasa khawatir dan jujur Bapak Ibu, saya takut. Saya takut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena saya sudah merasakan kejadian banjir. Bagaimana seperti kita lihat di media sosial, banjir memporak-porandakan satu wilayah, satu daerah. Saya khawatir, hadirin yang dimuliakan Allah. Takut Allah cabut rasa aman itu, nikmat rasa aman ini. Dan rasa takut itu musibah yang Allah berikan. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Wal ju'. Ujian yang kedua, ujian lapar. Seberapa parah kerusakan ketika orang lapar, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika orang lapar, apakah kita lihat, kita saksikan di media, bagaimana orang rebutan makanan, ketika kekurangan pangan, rela bunuh-bunuhan. Ini ujian yang Allah berikan. Ketika satu wilayah diputuskan rantai pangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini musibah yang besar. Dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana orang kafir Quraisy ingin memutuskan rantai pangan di kota Mekah? Apa yang mereka lakukan? Diboikot, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak diizinkan pedagang masuk ke kota Mekah. Mereka tunggu di depan gerbang masuk kota Mekah. Tidak boleh masuk makanan. Apa yang terjadi di dalam kota Mekah? Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kelaparan. Dan kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah, istilah kita, kalau udah urusan perut, mudaratnya besar. Dan itu ujian. Khauf, ju'. Ya. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Ini juga ujian dari Allah. Mencintai harta itu merupakan fitrah. Benar Bapak Ibu? Apakah ada orang di masjid ini yang tidak suka dengan harta? Ada? Allah, saya tak usah. Fitrah yang Allah tanamkan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat wal banin wal qanatir wal muqantarah. Dihiasi manusia itu oleh kata Allah ya, dengan syahwat, mencintai wanita, mencintai anak-anak, mencintai zahab wal fiddah, suka kepada harta, emas dan lain sebagainya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta-harta ini diambil oleh Allah, ada sebagian orang tidak sanggup memikulnya, dijadikan beban yang begitu besar sehingga ketika ia bangkrut ada yang stres. Benar Bapak Ibu? Ketika ia bangkrut, jatuh ke bawah. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, satu kuncinya kata Allah. Wa basyiris sabirin. Sabar. Adakah ujian yang berlanjut sampai kiamat?
Tidak ada ambang batasnya. Tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Angin pasti berlalu. Hujan pasti berhenti. Tidak ada hujan sepanjang masa. Tidak ada ujian yang berlanjut sampai seseorang tidak sanggup memikulnya. Sunnatullah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, harus disikapi dengan bijaksana. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah harus bersabar. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hikmah di balik musibah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal sampai akhir, beliau mengatakan ketika manusia itu diuji, benar-benar diuji dengan kesempitan tadi, beliau mengatakan hadhihi dunya darul bala'i wa imtihan. Dunia ini memang negeri ujian dan cobaan. Di mana tempat yang tidak ada ujian, Bapak Ibu? Di mana? Di surga. Itu enggak ada ujian, enggak ada cobaan. Mau masuk surga sekarang apa nanti, Bapak Ibu? Tapi enggak akan masuk surga, Bapak Ibu, kecuali melewati satu pintu. Apa itu? Maut. Kematian. Jadi gimana, Ustaz? Saya mau langsung masuk surga. Ya udah, ada satu pintu yang harus lewati. Mau sekarang, Bapak Ibu, kita persiapkan dulu amal yang sebanyak-banyaknya. Ya. Kita berdoa kepada Allah ketika kematian ditunda oleh Allah itu jadi kematian yang baik, kemudian bisa mengangkat derajat kita. Ya. Ini udah dekat Ramadan. Kita berharap kalaupun ya, biarlah kita lalui Ramadan dulu supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, berpuasa bersama kaum muslimin lainnya, kemudian bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan ini perkataan Imam Ibnu Katsir ini benar, hadhihi darul ibtila wa imtihan. Dunia ini memang tempat ujian dan cobaan. Siap atau tidak, kita semua akan diuji oleh Allah. Besar tidaknya ujian itu sudah ditakar oleh Allah, tergantung kemampuan seseorang. Cuman masalahnya orang optimis tidak bisa menjalani ujian. Wa asaddul bala'i al-anbiya. Kalau hari ini kita merasa ujian yang paling berat itu adalah ujian pada kita, bukan jamaah. Karena Nabi mengatakan wa asaddul bala'i al-anbiya. Seberat-berat ujian itu adalah ujian kepada para nabi. Semakin saleh, semakin tinggi ketakwaannya, maka ujiannya semakin besar oleh Allah. Kalau dibanding ujian yang kita hadapi hari ini, di mana kita? Al-Anbiya bukan. Khulafaur Rasyidin bukan. Para sahabat Nabi yang 10 dijamin masuk surga bukan juga. Orang-orang yang datang di perang Uhud, perang Badar, bukan. Generasi tabi'in bukan juga, imam yang 4 bukan. Maka di mana besarnya ujian kita itu, Bapak Ibu? Tidak ada orang di zaman ini yang ditangkap, dicambuk, dipenjara, dikucilkan sebagaimana Imam Ahmad, tidak ada. Belum pernah ada, hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan seperti Imam Ahmad, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di penjara, disiksa juga, enggak ada. Maka sebenarnya ujian kita itu kecil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tinggal
Bagaimana cara kita menghadapi ujian tadi? Respon kita terhadap ujian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah di dalam Al-Qur'an itu tidak selalu berarti murka yang Allah berikan. Bisa jadi ujian itu, hadirin, justru tanda cinta Allah kepada hambanya. Maka hati-hati ketika Allah memberikan ujian salah tanggap, salah ditanggapi bahwa Allah tadi memberikan ujian karena Allah cinta, ingin hambanya itu merengek meminta tolong kepada Allah, semakin dekat kepada Allah ia salah tanggap, keluar dari kata-katanya yang tidak baik, tidak pantas, bahkan ia menyalahkan takdir. Gak bisa hadirin yang dimuliakan Allah, tidak boleh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan pada dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Kapan ditulis takdir ini hadirin, musibah ini? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah Allah tuliskan. Siapa yang akan datang ke muka bumi sudah Allah tuliskan, plus ujian yang akan diberikan kepadanya. Fulan, ujiannya seperti ini. Fulanah, Allah berikan ujian seperti ini. Jauh sebelum diciptakan langit sudah Allah berikan takdirnya, sudah ditetapkan. Dan Allah maha bijaksana dan tahu hambaku fulan ketika diuji dengan ini maka ia mampu, ia sanggup memikulnya. Jadi jangan salah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayah, ayat ini adalah taqta'u usulul qalaqi wal jaza. Jika orang paham ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, ini bisa memutuskan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang berlebihan. Fa inna man 'alima anna kulla syai'in biqadar qad quddir lam yahlik nafsahu nadaman wala khasarah. Karena seseorang, kata Imam Al-Qurtubi, ketika ia tahu bahwa takdir ini memang sudah ditetapkan oleh Allah, maka ia tidak akan binasa dan tidak akan hancur. Dia tidak akan terjatuh. Karena ia tahu takdir ini siapa yang menciptakan? Allah. Apakah mungkin Allah memberikan takdir yang begitu berat kepada hambanya sampai tidak sanggup dipikul? Ini namanya kezaliman. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman dari dirinya. Gak akan mungkin hadirin yang dimuliakan Allah. Ayat itu, kata Imam Al-Qurtubi, menjadi pemutus supaya orang tidak pesimis ketika menghadapi musibah. Ia optimis, ini janji Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan musibah datang bukan tanpa hikmah. Musibah yang datang itu terukur. Musibah yang datang itu penuh dengan keajaiban. Ketika seorang hamba tahu persis musibah yang menimpa dia sehingga ia sadar ini dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Rasulullah takjub. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara mukmin itu. Jika ia diberikan kenikmatan kebaikan, ia syakar, bersyukur.
Ketika ia ditimpa dengan musibah, ia bersabar. Ketika ia bersyukur, diberikan kenikmatan, maka ditambah oleh Allah. Lain syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ia bersyukur, Allah tambah keberkahan. Ya. Allah berikan pahala. Ya. Ketika ia bersabar pun Allah berikan pahala. Oleh karenanya di ayat sebelumnya wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bentuk-bentuk musibah yang sering menimpa seorang hamba. Terkadang musibah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, muncul sebagai goncangan yang begitu besar terhadap jasad walaupun badan kita. Allah coba, Allah uji dia, sampai di mana takaran keimanannya. Siapa ujian musibah yang besar menimpa jasadnya, hadirin? Adakah orang yang lebih besar musibah yang menimpa jasadnya seperti Nabi Ayub? Adakah Bapak Ibu? Yang kita tahu masuk dalam sejarah yang paling berat itu adalah Nabi Ayub. Dan ini menjadi barometer bagaimana seorang hamba itu paham dengan takdir yang Allah berikan. Nabi Ayub, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada dari anggota tubuhnya yang tidak digerogoti oleh penyakit kecuali lisannya. Kemudian setelahnya diuji oleh keluarganya, dengan keluarganya, semua keluarganya meninggalkannya. Ini masih ringan apa berat, Bapak Ibu? Seorang bapak sakit, ditinggal keluarganya, anak dan istrinya, dikucilkan oleh kaumnya. Apa yang Ayub katakan? Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabb, saya ditimpa musibah yang begitu besar. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau adalah zat yang maha pengasih, penyayang. Nabi Ayub tahu musibah ini ada batasan. Musibah ini akan berlalu. Karena anta arhamur rahimin, engkau ya Allah adalah zat yang maha pengasih, penyayang. Adakah keluar dari lisan Ayub kalimat yang tidak baik, kalimat yang kurang menyenangkan, kalimat yang seolah-olah menyalahkan takdir? Tidak ada, hadirin yang dimuliakan Allah. Dahulu, hadirin yang dimuliakan Allah, Anda masih ingat kisahnya. Ketika kami masih belajar di Universitas Islam Madinah, di kota Madinah, seorang dosen saya waktu itu dosen tafsir. Beliau masuk kelas kemudian memulai pembelajaran lama. Beliau duduk di kursi kemudian beliau menangis, menunduk. Lama kan Allah, kami tunggu kapan Syekh ini mau mulai. Beliau menunggu, menangis. Kemudian beliau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kami tanya, hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh, kenapa? Kenapa menangis? Beliau mengatakan, saya punya anak satu. Ini satu-satunya anak saya. Masih kecil. Dan Syekhnya sudah tua. Kebetulan Syekh itu diuji oleh Allah, umurnya sudah tua tapi belum diberikan karunia anak.
Kami tanyakan, kata Syekh, saya punya anak satu. Kami tahu hadirin yang dimuliakan Allah, beliau udah tua, usianya udah tua. Beliau sakit, terbaring di rumah sakit. Lama kami tunggu. Jadi beliau Syekh ini tinggalnya di Riyadh. Di Riyadh. Terkadang bolak-balik. Terkadang beliau menginap di antara Mekah dan Riyadh supaya bisa mengajar. Sudah lama kami tunggu kesembuhannya, ya, di rumah sakit. Sehingga ketika kami bawa pulang ke rumah, yang kata dokter sudah sembuh, Ustaz, Syekh, udah boleh dibawa ke rumah. Malam itu kami tidur bersama dalam keadaan sehat. Berbulan-bulan hadirin yang dimuliakan Allah ditunggu di rumah sakit dalam keadaan koma. Sadar satu hari. Kemudian diizinkan pulang ke rumah. Besok ayahnya Syekh ini datang mengajar di Universitas Islam Madinah. Di tengah perjalanan ia ditelepon. Ditelepon oleh istrinya mengabarkan bahwa anak kita sudah meninggal. Anak sematawayang hadirin. Diuji oleh Allah. Ujian Allah menunda kelahiran anak. Di usia yang begitu masih kecil, Allah panggil lagi. Dan beliau waktu itu di tengah perjalanan ke kampus. Apa yang beliau lakukan? Beliau tetap datang ke kampus dengan mengendarai mobilnya pelan, menangis di perjalanan, beristighfar kepada Allah, ya Allah, ini takdir yang tidak bisa ditunda. Maka kami bilang sama Syekh waktu itu, Syekh, kayaknya pelajaran kita tunda aja. Beliau masih menangis. Beliau beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beliau mengatakan, ya Allah, saya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang Engkau ridhoi. Hari ini, jika ada orang diuji oleh Allah dengan meninggal orang yang dicintai, apakah istri atau anaknya? Anggaplah anak. Punya anak 5, meninggal 1. Bagaimana yang keluar dari mulut kita hadirin yang dimuliakan Allah? Apakah kalimat sabar? Atau mungkin ada perasaan menggerutu dalam hati, ya Allah, kenapa sekarang? Kenapa harus anak saya, ya Allah? Tapi bagi orang yang mukmin muslim, dia tahu ujian ini Allah berikan sesuai dengan kadar keimanannya. Berat terkadang menjalankan kehidupan itu Bapak Ibu, tapi kalau disikapi dengan konsep Islam, insya Allah akan dimudahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terkadang musibah itu Allah datangkan dalam bentuk jamaah atau dalam bentuk yang begitu besar. Tadi sifatnya individu, merusak mental, merusak fisik kita. Ini datang dalam bentuk jamaah. Ketika sebagian orang satu kaum mereka semakin jauh dari Allah, maka Allah porak-porandakan. Allah hancurkan dalam bentuk apapun yang Allah inginkan. Apakah itu tsunami? Apakah itu banjir bandang? Apakah itu badai? Atau mungkin nyamuk yang Allah datangkan? Kaum Ad, hadirin yang dimuliakan Allah, kaum Samud, kaum yang melakukan pembangkangan kepada nabinya diazab oleh Allah, diratakan oleh Allah dalam bentuk jamaah. Kaumnya Nabi Nuh, ini merupakan ujian yang begitu besar. Dan ini harus disikapi dengan baik. Terlebih-lebih jika seseorang memiliki kedudukan yang tinggi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
ketika beliau menjadi khalifah, kemudian terjadi gempa di kota Madinah. Gempa di kota Madinah, nggak pernah sebelumnya terjadi gempa. Pernah terjadi tapi jauh sebelumnya. Ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, tidaklah terjadi kecuali kalian melakukan dosa. Kecuali kita melakukan dosa, kata Umar bin Khattab. Maka beliau mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah, supaya tidak diratakan oleh Allah kedua kali. Sebab terkadang ujian itu datang bertubi-tubi, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak cukup dengan satu ujian, Allah timpakan ujian yang lainnya semoga mereka bisa kembali. Dan ini dirasakan, hadirin yang dimuliakan Allah, musibah jama'i. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang musibah adalah sesuatu yang lebih besar dari itu. Yang musibah justru jauh lebih para ulama terdahulu. Umar bin Khattab mengatakan, saya takut terhadap musibah yang tidak ada saya takutkan musibah selain itu. Adalah musibah yang menimpa agamaku. Ternyata musibah fisik, kehancuran total massal masih lebih ringan, hadirin yang dimuliakan Allah, menurut Umar bin Khattab daripada musibah dalam agama. Apa musibah yang paling ditakutkan? Itu adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan yang besar. Syirik kecil pun ditakuti, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ketika orang sudah terbiasa atau melakukan maksiat bid'ah, yang Nabi melarang bid'ah, orang lakukan. Yang ketiga, musibah yang besar itu adalah ketika maksiat sudah merajalela, tidak ada lagi orang yang memperingatkan. Tidak ada lagi orang yang mengingatkan untuk supaya mereka berhenti. Karena jika musibah itu musibah dunia, itu perkaranya kecil, hadirin yang dimuliakan Allah. Adapun musibah akhirat, musibah agama, itu efeknya sampai akhirat. Itulah yang ditakuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab sampai terjadinya musibah? Musibah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, bisa jadi itu memang qadarullah yang Allah tetapkan, yang harus dijalani. Akan tetapi ada makna lain atau ada sebab lain dari musibah. Di antaranya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa musibah itu kepada kalian kecuali apa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan kalian sendiri. Sebab musibah itu adalah hasil usaha manusia sendiri. Ya. Banjir bandang, hasil usaha manusia sendiri. Bisa jadi karena ia bermaksiat kepada Allah, atau mungkin dalam perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga Allah datangkan musibah. Akan tetapi untuk musibah ini, kata Allah, wa ya'fu an katsir. Ya. Wa ya'fu an katsir. Musibah padahal yang kalian akibatkan dengan tangan sendiri. Dosa ulah kalian sendiri, tapi Allah katakan di akhir ayat, wa ya'fu an katsir.
Tidak semua dosa itu langsung dibayar oleh Allah dengan musibah diganti. Wa ya'fu an katsir. Kebanyakan dari dosa kita yang seharusnya konsekuensi musibah itu diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Azan ya. Ya, azan dulu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Berapa menit? 20. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam ayat Al-Qur'an tadi Allah mengatakan wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali disebabkan tangan kalian sendiri, ulah kalian sendiri, perilaku kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Meskipun banyak kesalahan dosa yang kalian lakukan, Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, tetapi Allah memaafkan lebih banyak. Allah mengampuni lebih banyak. Bapak Ibu, coba kita jawab dengan jujur. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Dosa apa pahala? Lalai apa ibadah? Ya. Tapi Allah maafkan. Lebih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ketika musibah datang, hakikat musibah itu kata Imam Hasan Al-Basri, al-masaibu sautullahi yasuqu biha ibadahu ila tariqihi. Musibah-musibah yang datang itu adalah merupakan cambuk Allah yang dengan itu dia menggiring hamba-hambanya supaya kembali kepadanya. Terkadang hadirin yang dimuliakan Allah, orang sudah melampaui batas. Kalau tidak ditimpakan musibah kepadanya akan ngelunjak lebih parah lagi. Terkadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hartanya seseorang justru membinasakan dia. Maka Allah kirimkan musibah supaya ia berhenti. Ini cambuk Allah supaya mereka kembali, kata Imam Hasan Al-Basri. Lantas hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin yang tidak akan pernah lepas dari musibah yang sudah Allah takdirkan ini, bagaimana cara kita menanggapi musibah yang Allah timpakan? Yang pertama, ya, ketika datang musibah jangan pernah bertanya, kenapa aku ya Allah? Kenapa saya ya Allah? Kenapa kami ya Allah? Jangan ditanyakan. Kalimat kenapa saya itu seolah-olah ada penentangan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Allah inginkan dariku atas musibah ini? Apakah mungkin ada yang harus aku perbaiki? Mungkin ada kesalahan yang pernah saya lakukan, sehingga Allah ingin membersihkan dosa-dosaku. Ya. Ucapkan setiap musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu adalah datangnya dari Allah. Kita kembali kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, laisa sabru an taskut. Hakikat sabar itu bukan dengan diam, bukan, kata Imam Syafi'i. Walakinna sabra hifadzul lisani anis syakwa. Kesabaran yang benar, kata Imam Syafi'i, itu adalah menahan lisan kita dari mengeluh. Dari mana keluarnya keluhan yang ada di lisan ini hadirin? Dari hati dan
pikiran. Hati dan pikiran yang positif akan keluar dari lisannya kalimat yang positif. Hati dan pikirannya yang rusak akan keluar kalimat yang rusak. Ketika ia ditimpa musibah, kemudian yang keluar dari mulutnya kalimat untuk menggerutu atau kalimat untuk seolah-olah itu menyalahkan takdir, itu hasil pikirannya di dalam hatinya yang tidak pas, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak keluar dari mulut kita syakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap mukmin. Ketika musibah datang, kita harus yakin bahwa ada balasan yang terbaik dan besar di sana. Maka sikap kita harus bersabar. Di balik musibah ada pahala yang besar. Rasulullah mengatakan inna idhamil jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya balasan yang besar itu sesuai dengan besarnya ujian. Semakin besar ia diuji kemudian ia bersabar, pahalanya semakin besar. Apakah disamakan, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang bersabar karena kehilangan sepeda motor atau mobil? Mana? Apakah ini disamakan? Dua-duanya sama-sama sabar. Mana pahala yang lebih besar? Orang yang kehilangan mobil. Maka besarnya pahala sesuai dengan ujian. Semakin besar orang diuji, maka semakin besar pahalanya. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, mau pilih ujian yang mana? Yang besar? Yang berat? Atau yang ringan-ringan saja? Yang jangan pilihan ketiga, enggak pernah diuji Ustaz. Nah, itu salah itu. Iya. Kalau tidak ada ujian itu istidraj. Bahaya. Depending ujiannya di akhirat nanti. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu. Khalas, entah, sudah habis. Yang terakhir ya. Tanya jawab. Nanti tanya jawab ada ustadz kita yang lebih mumpuni. Ya, afwan ya. Ada Ustadz Nizar, Ustadz Nizar ya. Ada Ustadz Abu Ya'la. Ada Ustadz, banyak Ustadz kita yang lebih besar, yang lebih mumpuni. Afwan, Anda tidak bisa buka tanya jawab. Yang terakhir aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harus kita disikapi dengan keridhaan. Ketika datang takdir yang sifatnya ujian, maka sikapi dengan ridho. Ridho itu yang akan mendatangkan ketenangan Bapak Ibu. Ketenangan batin kita, ketenangan pikiran kita. Harus ridho dengan ujian Allah. Dan paksakan hati ini untuk ridho. Sebab takdir Allah itu senantiasa akan berganti atau berlalu atau akan datang kepada kita. Ridho tidak ridho. Jadi pilihannya bagaimana? Mau ridho apa enggak? Akan datang. Dipaksa-paksa harus ridho, nanti hati kita akan terbiasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang terakhir ya. Sebelum kita tutup kajian kita. Allah itu maha bijaksana. Ya. Allah itu memiliki ilmu yang luas. Jadi takdir yang Allah tetapkan itu enggak pernah salah alamat.
musibah menimpa saya itu memang cocok, Allah tahu. Musibah menimpa bapak ibu, Allah tahu kalau bapak ibu sanggup untuk menjalaninya. Jadi kita tidak boleh lari dari takdir bapak ibu. Jangan cari pengalihan yang itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Ketika ujian menimpa dia, ia lari dari tanggung jawabnya. Ridho hadirin. Yakin takdir Allah tidak pernah salah alamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ana mohon maaf sebagaimana yang disampaikan tadi. Sebenarnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Cuma Ana tidak berani, ya. Ya. Karena masih ada ustadz-ustadz kita yang lebih sepuh di sini. Ilmunya yang lebih luar biasa. Ana pun berguru kepada mereka. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.